Kisah nyata horor pesugihan penjual sate lilit baca mantra di tepi pantai sepi. Di sebuah desa kecil di Sanur, Bali, kehidupan Pak Wayan adalah cerminan dari kesederhanaan yang penuh perjuangan. Ia adalah seorang nelayan yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan rambut hitam yang mulai memutih dan kulit yang kecoklatan akibat paparan matahari, Pak Wayan adalah sosok yang tangguh. Namun, di balik ketangguhannya, tersembunyi rasa cemas yang menggerogoti jiwanya. Tahun 2011 adalah tahun yang kelam bagi Pak Wayan. Sebuah badai besar melanda desa mereka, menghancurkan kapalnya dan mengakibatkan kerugian yang tidak terbayangkan. Kapal yang menjadi sumber nafkahnya selama bertahun-tahun kini hanyalah puing-puing yang terdampar di tepi pantai, dan harapannya untuk kembali melaut sirna dalam sekejap. Dalam keadaan putus asa, Pak Wayan merasa seolah semua pintu telah tertutup baginya. Setelah kehilangan kapalnya, ia berjuang untuk mencari alternatif lain. Dalam pembicaraannya dengan Ibu Sri, istrinya yang selalu sabar dan pendukung setia, mereka memutuskan untuk membuka warung sate lilit di tepi jalan. Dengan sedikit tabungan yang tersisa, mereka membeli bahan-bahan dasar untuk membuat sate lilit. Pak Wayan berharap bisa menarik perhatian para pelintas jalan, tetapi harapannya cepat sirna saat melihat warungnya yang sepi. Setiap hari, Pak Wayan duduk di depan warungnya, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Dia mengenakan kaos lengan pendek yang sudah pudar warnanya dan sarung batik yang sederhana. Aroma rempah-rempah yang menyengat menggoda siapapun yang lewat, tetapi tidak ada seorang pun yang berhenti. Ia berusaha optimis, meskipun di dalam hatinya, rasa putus asa semakin dalam. Malam hari, saat pulang ke rumah, Pak Wayan sering mendengar suara anak-anaknya, Kadek dan Nengah, bermain. Namun, senyuman di wajah mereka tak mampu menghapus rasa cemas dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa pendapatan dari warungnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya sekolah anak-anaknya. Ibu Sri, yang selalu mendukung, berusaha menenangkan Pak Wayan, tetapi ia tahu betul bahwa keadaan semakin memburuk. Suatu malam, saat duduk di beranda rumahnya yang sederhana, Pak Wayan melihat bulan purnama bersinar terang. Ia merasakan kesepian yang mendalam dan mulai merenungkan hidupnya. Ia teringat akan mimpinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, semua itu tampak semakin jauh dari jangkauannya. Di tengah kebuntuan pikirannya, Pak Wayan mendengar bisikan angin yang membawa kabar tentang Mangku Gede, seorang dukun terkenal di Sanur. Masyarakat sekitar sering berbicara tentang kemampuannya dalam membantu orang-orang yang terpuruk dalam keadaan sulit. Pak Wayan merasa ragu, tetapi di sisi lain, harapan untuk mendapatkan bantuan mulai tumbuh. Keesokan harinya, Pak Wayan memutuskan untuk menemui Mangku Gede. Ia merasa kegugupan menyelimuti hatinya saat melangkah ke rumah dukun tersebut. Mangku Gede tinggal di sebuah rumah sederhana dengan kebun kecil yang penuh dengan tanaman herbal. Saat Pak Wayan mengetuk pintu, suara berat Mangku Gede menyambutnya. "Masuklah, saya sudah menunggu." Begitu melangkah masuk, Pak Wayan merasakan aura misterius di dalam ruangan. Dukun itu duduk di kursi kayu, dikelilingi oleh berbagai benda-benda spiritual. Setelah mendengarkan keluhan Pak Wayan, Mangku Gede menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau butuh bantuan. Saya bisa membantumu, tetapi ada sesuatu yang harus kau lakukan." Pak Wayan merasakan ketegangan di antara mereka. Mangku Gede menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktek spiritual yang membutuhkan sesajen dan pantangan tertentu. Ia mendengar kata, tumbal, dan jantungnya berdegup kencang. Rasa skeptis mulai muncul, tetapi harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya bertahan. Kembali ke rumah, Pak Wayan merenungkan tawaran Mangku Gede. Rasa takut dan harapan saling beradu dalam pikirannya. Ia teringat akan wajah putra bungsunya, Kadek, yang ingin melanjutkan sekolah. Saat itu, ia merasa terjepit antara moralitas dan kebutuhan. Dalam kegelapan malam, dengan suara ombak yang berdesir, Pak Wayan akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini memperkenalkan kita pada Pak Wayan, seorang pria yang terjebak dalam keadaan sulit,
kita melihat bagaimana keputusan-keputusan yang diambil dalam keadaan terdesak bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dengan latar belakang yang mendalam dan emosi yang kuat, Pak Wayan menjadi simbol dari kerentanan manusia terhadap kesulitan hidup. Setelah pertemuan yang mengguncang dengan Mangku Gede, pikiran Pak Wayan terus berputar. Di dalam benaknya, berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari tawaran pesugihan itu saling bertabrakan. Harapan dan ketakutan bersatu menjadi satu, menciptakan keraguan yang membuatnya terjaga di malam hari. Ia merasa terjebak dalam dilema, apakah memilih jalan yang gelap demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau tetap berpegang pada prinsipnya yang mungkin akan menghancurkan seluruh keluarganya. Keesokan harinya, saat mentari terbit di ufuk timur, Pak Wayan memutuskan untuk pergi ke warungnya. Namun, suasana hatinya jauh dari ceria. Ia merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis antara dua dunia, dunia harapan dan dunia kegelapan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban di pundaknya yang tak kunjung hilang. Di warung, ia kembali menemukan keadaan yang sama. Meja-meja kosong dan pelanggan yang tak kunjung datang. Ia menghela napas panjang, mengingat kata-kata Mangku Gede. Kau harus memberi sesajen setiap bulan purnama dan mematuhi pantangan tertentu. Suara Mangku Gede terus terngiang di telinganya. Saat itu, ia mulai merenungkan apa yang harus dipersiapkan untuk ritual tersebut. Malam harinya, setelah menutup warung, Pak Wayan kembali ke rumah dengan hati yang bergejolak. Ibu Sri, yang sedang menyiapkan makan malam, melihat raut wajah suaminya yang murung. Apa yang terjadi, Wayan? Kau terlihat tidak tenang, tanyanya penuh perhatian. Meskipun ia ingin menceritakan semua yang terjadi, Pak Wayan memilih untuk diam. Ia merasa berat untuk membebani istrinya dengan kebingungan dan ketakutannya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Pak Wayan duduk sendirian di beranda. Suara angin malam dan desiran ombak membuatnya merenung. Dalam kegelapan, ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, warung yang ramai, anak-anak yang bersekolah dengan baik, dan keluarga yang bahagia. Tetapi bayangan itu segera diselingi oleh suara bisikan gaib yang seakan memperingatkannya. Apa yang kau inginkan ada di ujung jalan ini, tetapi kau harus membayar harganya. Esok harinya, Pak Wayan mengunjungi pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Ia membeli beras, bunga, dan buah-buahan segar. Setiap kali ia memasukkan barang-barang itu ke dalam keranjang, hatinya terasa semakin berat. Apakah semua ini benar-benar akan membawanya pada keberuntungan? Ia juga membeli sebatang lilin besar yang akan digunakan dalam ritual tersebut. Ketika malam purnama tiba, Pak Wayan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tiba di pantai sepi, tempat di mana ritual harus dilakukan. Suasana di sekitar sangat tenang, hanya suara ombak yang bergulung menciptakan irama yang menenangkan namun sekaligus menegangkan. Di sana, Mangku Gede sudah menunggu dengan tatapan tajamnya. Dengan gerakan tangannya, ia mengisyaratkan Pak Wayan untuk mendekat. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra. Suara Mangku Gede bergema di udara malam, menciptakan suasana mistis yang tak terlukiskan. Pak Wayan berdiri di samping sesajen yang diletakkan di atas batu besar, merasakan getaran energi di sekelilingnya. Dia menyalakan lilin dan meletakkannya di tengah sesajen, lalu menutup matanya, berharap agar semua doa dan harapannya didengar. Saat Mangku Gede terus membacakan mantra, Pak Wayan merasakan perubahan di sekelilingnya. Angin berhembus kencang, seolah menuntut perhatian. Dalam kegelapan malam, bayangan-bayangan mulai bergerak, membuatnya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang mengawasi, dan perasaan itu membuatnya semakin takut. Setelah ritual selesai, Mangku Gede menepuk bahunya dan berkata, "Sekarang kau harus sabar. Keberuntungan akan segera datang, tetapi ingat, jangan pernah melanggar pantangan." Pak Wayan mengangguk, tetapi di dalam hatinya, rasa curiga mulai tumbuh. Apa sebenarnya yang telah ia lakukan? Apa konsekuensi dari perbuatannya ini? Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, warung sate lilit Pak Wayan mulai ramai pengunjung. Tak hanya itu,
Banyak pelanggan dari luar desa berdatangan untuk mencicipi sate lilit yang konon enak. Pak Wayan merasa seolah mimpi buruknya telah berakhir. Ia melihat Ibu Sri tersenyum bahagia dan anak-anaknya bermain di halaman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam suasana yang penuh kegembiraan, Pak Wayan mulai merasakan gangguan aneh. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya, mengganggu ketenangannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi saat menjelang malam, suara itu semakin jelas. Apa yang kau inginkan, Wayan? Kau harus membayar harganya. Ketika Pak Wayan mencoba tidur, dia terbangun oleh bayangan hitam yang melintas di depan matanya. Rasa takut menyergapnya, dan ia mulai meragukan keputusan yang telah diambilnya. Namun, kesuksesan yang diraihnya membuatnya terikat pada jalan yang telah dipilih. Ini menggambarkan bagaimana Pak Wayan terjebak dalam tawaran pesugihan yang menggoda, tetapi sekaligus menakutkan. Kita melihat perkembangan psikologisnya, bagaimana harapan dan ketakutan saling beradu, dan bagaimana keputusan yang tampak baik bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Disinilah konflik batin mulai muncul, menandai langkah awal menuju kegelapan yang lebih dalam. Malam bulan purnama tiba. Pak Wayan merasakan ketegangan yang menggelayuti dirinya saat ia bersiap untuk melakukan ritual pertamanya. Dalam pikiran dan hatinya, harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Ia mengenakan baju putih sederhana yang telah disiapkan sebagai simbol kesucian selama ritual. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumahnya yang sederhana dan menuju pantai sepi di mana Mangku Gede telah menunggu. Setiap langkah menuju pantai terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara ombak yang berdebur dan angin malam yang berhembus lembut seolah mengingatkannya akan keputusan yang telah diambilnya. Ia membawa sesajen yang terdiri dari nasi, buah-buahan segar, dan sebatang lilin besar. Saat tiba di pantai, ia melihat Mangku Gede sudah berdiri di sebelah batu besar yang menjadi altar ritual. Mangku Gede mengenakan pakaian serba hitam dengan aksesori khas dukun Bali. Wajahnya tampak serius, dan matanya berkilau dengan pengetahuan yang tak terucapkan. Selamat datang, Wayan. Siapkan dirimu, karena malam ini adalah malam yang penting, katanya dengan suara berat dan penuh wibawa. Pak Wayan mengangguk, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia meletakkan sesajen di atas batu, lalu mengatur lilin di tengah-tengahnya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyalakan lilin, dan cahaya nyala api menerangi wajahnya yang cemas. Mangku Gede mulai membacakan mantra dengan suara yang dalam dan bergetar, kata-kata yang tidak dimengerti Pak Wayan tetapi terasa mengandung kekuatan. Saat mantra dibacakan, Pak Wayan merasa suasana di sekelilingnya berubah. Angin bertiup kencang, membuat rambutnya berkibar. Dia merasakan getaran di tanah di bawah kakinya, seolah alam merespons panggilan yang telah mereka kirimkan. Rasa takut dan harapan berbaur menjadi satu, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Mangku Gede melanjutkan pembacaan mantranya, dan Pak Wayan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Dia menutup matanya, berusaha fokus pada niatnya untuk mendapatkan keberuntungan dan menyelamatkan keluarganya. Dalam keheningan malam, suara ombak seolah menjadi bagian dari mantra yang diucapkan, menciptakan simfoni yang mendalam. Tiba-tiba, Pak Wayan mendengar suara bisikan lembut, seolah dari jauh. "Wayan, apa yang kau inginkan?" Suara itu terdengar menawan tetapi juga menakutkan. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar di kejauhan. Rasa takut menyergapnya, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. "Aku ingin keberuntungan untuk keluargaku," jawabnya dalam hati. Setelah beberapa saat, Mangku Gede mengakhiri ritual dengan menepuk bahu Pak Wayan. "Ritual telah selesai. Sekarang kau harus sabar dan bersiap untuk menerima berkah yang akan datang. Namun, ingat, ada pantangan yang harus kau patuhi," katanya sambil menatapnya dalam-dalam. Pak Wayan merasa lega, tetapi ketegangan masih menyelimuti hatinya. Sebelum meninggalkan pantai, Mangku Gede memberikan pesan terakhir, "Jangan pernah menolak pelanggan yang datang. Jika kau melanggar, konsekuensinya bisa sangat berat."
Kata-kata itu menggema dalam pikirannya saat ia berjalan pulang dengan hati yang berdebar. Di rumah, Ibu Sri menunggu dengan penuh harap. Bagaimana hasilnya, Wayan? Tanyanya, matanya berbinar penuh harapan. Pak Wayan tersenyum, berusaha menutupi kecemasan dalam hatinya. Semua berjalan baik, sayang. Kita akan segera mendapatkan keberuntungan, ujarnya, meskipun ia sendiri masih meragu. Keesokan harinya, saat ia membuka warungnya, suasana terasa berbeda. Kegembiraan dan ketegangan bercampur aduk. Ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk sate lilit, berharap bisa menarik perhatian pelanggan. Saat itu, ia melihat beberapa orang mendekati warungnya. Ternyata, kabar tentang sate lilitnya yang enak mulai menyebar. Dalam waktu singkat, warung Pak Wayan dipenuhi oleh pelanggan. Mereka datang dari berbagai penjuru desa, mencicipi sate lilit yang dibuatnya. Senyum mengembang di wajah Ibu Sri dan anak-anaknya saat melihat warung mereka ramai. Pak Wayan merasa seolah hidupnya telah berubah dalam semalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pak Wayan mulai merasakan kehadiran yang aneh. Suara bisikan itu kembali muncul, lebih jelas dan mendesak. Apa yang kau inginkan, Wayan? Kau harus membayar harganya. Rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Ia berusaha untuk berpikir positif, tetapi bayangan hitam yang mulai menghantuinya membuatnya cemas. Dalam kesibukan warung, Pak Wayan berusaha mengabaikan perasaan tersebut. Ia melayani pelanggan dengan penuh semangat, senyum di wajahnya meskipun hatinya bergejolak. Namun, saat malam tiba, ketegangan kembali menyergapnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi, seolah makhluk gaib yang terikat dalam kesepakatan pesugihan itu siap menuntut. Malam hari, saat anak-anak tertidur, Pak Wayan merenung di beranda. Ia melihat bulan purnama bersinar terang di langit, menciptakan bayangan di tanah. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang diambilnya. Apakah semua ini sebanding dengan risiko yang harus dihadapi? Di dalam hati, rasa penyesalan mulai tumbuh, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik masih menyemangatinya. Ini menggambarkan pengalaman pertama Pak Wayan dalam melakukan ritual pesugihan. Kita menyaksikan bagaimana harapan dan ketakutan berbaur dalam jiwanya saat dia berusaha mencapai impian. Ketegangan dan kehadiran makhluk gaib mulai terasa, menandai awal dari perjalanan yang penuh konsekuensi. Dengan latar belakang yang mendalam dan emosi yang kompleks, cerita menjadi semakin menegangkan dan menarik. Sebulan telah berlalu sejak Pak Wayan melakukan ritual pertama bersama Mangku Gede. Dalam waktu itu, warung sate lilitnya telah menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi. Setiap hari, pelanggan berdatangan, dan pendapatan keluarga meningkat pesat. Namun, di balik kesuksesan yang baru diraihnya, ketegangan mulai meningkat, dan suasana di rumahnya berubah. Pak Wayan merasa terjebak dalam kebahagiaan yang penuh ketakutan. Suatu malam, saat ia menyiapkan sate lilit untuk dijual, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara bisikan halus kerap kali menyapanya, seolah mengingatkannya akan janji yang telah dibuat. Jangan lupakan tumbal yang harus kau bayar, suara itu selalu kembali, membuatnya merinding. Ibu Sri, yang merasakan perubahan pada suaminya, mulai khawatir. Ia melihat Pak Wayan semakin pendiam dan sering terjaga di malam hari. Wayan, ada apa denganmu? Kau terlihat tidak seperti biasanya, tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Pak Wayan mencoba tersenyum, tetapi hatinya berat. Aku hanya lelah, sayang. Bisnisku semakin ramai, itu semua, jawabnya, meskipun hatinya berbeban. Suatu malam, saat Pak Wayan pulang dari warung, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan matanya. Rasa takut menyergapnya, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Ia terus berjalan, berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, semakin malam, bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Keesokan harinya, saat warungnya mulai ramai, Pak Wayan tidak bisa menahan rasa cemas. Ia melayani pelanggan dengan penuh hati-hati, tetapi pikirannya terus melayang pada bisikan yang mengganggu. Pelanggan-pelanggan yang datang tampak gembira,
tetapi Pak Wayan merasa tidak nyaman. Setiap kali seorang pelanggan baru masuk, rasa takutnya semakin meningkat, seolah setiap senyuman mereka adalah tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Di tengah keramaian, Pak Wayan melihat seorang wanita tua berdiri di depan warung. Ia mengenakan kebaya tradisional dengan wajah yang dihiasi kerutan. Wanita itu menatap Pak Wayan dengan mata yang dalam dan tajam. "Anak muda, kau harus berhati-hati," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. "Ada sesuatu yang tidak baik mengintaimu." Pak Wayan merasa terkejut. "Apa maksud ibu?" tanyanya, mencoba meraih penjelasan. Namun, wanita itu hanya menggelengkan kepala dan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rasa cemasnya semakin meningkat, dan ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesugihan yang sedang terjadi. Malam harinya, saat ia kembali ke rumah, Pak Wayan tidak bisa tidur. Ia teringat akan peringatan wanita tua tersebut. Ketika malam semakin larut, suara bisikan itu kembali terdengar. "Kau harus memenuhi janjimu, Wayan. Tumbal harus diberikan." Rasa ketakutan mulai menyelimuti dirinya, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Di tengah ketegangan yang meningkat, Pak Wayan berusaha untuk tetap fokus pada bisnisnya. Ia mulai mengabaikan peringatan-peringatan yang datang, berpikir bahwa semua ini hanyalah efek dari stres yang dihadapinya. Namun, saat ia melanggar pantangan yang telah ditetapkan, konsekuensi dari tindakan tersebut semakin nyata. Suatu malam, ketika warungnya sepi, Pak Wayan melanggar salah satu pantangan. Ia menolak seorang pelanggan yang datang terlambat. Rasa bersalah segera menyergapnya, tetapi ia berpikir tidak ada yang akan tahu. Namun, keesokan harinya, saat ia membuka warung, suasana terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai sepi, dan suara bisikan itu semakin keras. Ketika malam tiba, Pak Wayan kembali mendengar suara yang sama, tetapi kali ini lebih menakutkan. "Kau telah melanggar janji, saatnya untuk membayar." Ia merasa seolah ada bayangan gelap yang melingkupi rumahnya, mengintimidasi. Setiap sudut, rasa takut dan penyesalan bercampur aduk, membuatnya terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, Pak Wayan mendapatkan berita buruk. Kadek, putra bungsunya, mengalami kecelakaan saat bermain di luar. Ia mendengar teriakan Ibu Sri yang penuh ketakutan. Saat ia berlari ke arah suara itu, hatinya bergetar. Ketika sampai, ia melihat Kadek tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Rasa panik melanda, dan Pak Wayan merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Setelah membawa Kadek ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa putra bungsunya mengalami luka parah dan harus dirawat intensif. Pak Wayan merasa tertegun. Dalam benaknya, suara bisikan itu kembali terdengar, "Kau telah melanggar janji. Bayarannya sudah diminta." Di saat yang paling sulit, Pak Wayan mulai memahami bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Di rumah sakit, Pak Wayan menunggu dengan cemas. Ia melihat Ibu Sri menangis dan berdoa, sementara rasa bersalah melanda diri Pak Wayan. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Dalam keadaan putus asa, ia mulai merenungkan pilihan yang telah diambilnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengubah nasib keluarganya. Ini mengungkapkan ketegangan yang meningkat di sekitar Pak Wayan saat ia menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Suara bisikan, bayangan yang mengintimidasi, dan peringatan dari orang-orang di sekitarnya menggambarkan betapa kegelapan semakin mendekat. Dengan peristiwa tragis yang menimpa keluarganya, kita menyaksikan dampak emosional yang mendalam dan bagaimana ketakutan mulai menggerogoti jiwa Pak Wayan. Kehidupan Pak Wayan terbalik dalam sekejap. Setelah kecelakaan yang menimpa Kadek, putra bungsunya, seluruh dunia seolah runtuh di hadapannya. Di ruang rumah sakit yang dingin dan steril, Pak Wayan duduk di kursi plastik yang keras, menunggu dengan hati berdebar. Setiap detik terasa seperti setahun. Ia melihat Ibu Sri yang duduk di sampingnya, wajahnya pucat, matanya penuh dengan air mata. Rasa cemas menyelimuti mereka berdua, dan suasana di ruangan itu terasa sangat berat. Dokter yang merawat Kadek keluar dari ruang perawatan,
dan Pak Wayan segera menghampirinya. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanyanya dengan suara bergetar, penuh harap. Dokter itu menghela napas dalam-dalam dan menjawab, "Dia masih dalam kondisi kritis. Kami melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak bisa menjamin apapun." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Pak Wayan. Dia merasa seolah semua harapan telah sirna. Selama beberapa hari ke depan, Pak Wayan dan Ibu Sri terus menemani Kadek di rumah sakit. Mereka melihat putra mereka terbaring lemah, terhubung dengan berbagai alat medis yang bergetar dan berdengung. Kadek, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini hanya terbaring tak berdaya. Rasa penyesalan semakin menyiksa Pak Wayan. Ia mulai mempertanyakan setiap pilihan yang telah ia buat, terutama keputusan untuk melakukan pesugihan. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, Pak Wayan duduk sendirian di samping ranjang Kadek. Ia menggenggam tangan anaknya yang kecil dan dingin, merasakan betapa rapuhnya hidup. "Maafkan Bapak, Kadek. Bapak seharusnya melindungimu," bisiknya sambil menahan air mata. Rasa sakit di dalam hatinya semakin dalam, dan ia merasa seolah terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Setelah seminggu di rumah sakit, harapan mulai menghilang. Kadek mengalami infeksi parah yang membuat kondisinya semakin memburuk. Pak Wayan merasa terputus dari realitas. Suara bisikan yang selama ini mengganggu pikirannya kini berubah menjadi teriakan mengerikan. "Ini semua karena keputusanmu. Kau harus membayar harga yang lebih besar." Ibu Sri, yang berusaha tetap kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Ia tidak lagi bisa menahan air matanya dan sering berdoa di sudut ruangan. Pak Wayan merasa sakit melihat istrinya yang penuh harapan kini hancur. Ia mencoba menenangkan Ibu Sri, tetapi hatinya sendiri juga hancur. Suatu malam, saat Pak Wayan duduk di samping ranjang Kadek, ia merasakan kehadiran yang aneh. Suara bisikan itu kembali, dan kali ini lebih jelas. "Kau telah melanggar janji. Sudah saatnya untuk membayar." Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan, membuatnya merinding. Rasa ketakutan semakin menyelimutinya, dan ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, saat dokter datang untuk memberikan kabar, Pak Wayan merasakan firasat buruk. Ia menunggu dengan cemas saat dokter menjelaskan kondisi Kadek. "Kami telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sayangnya," kata dokter itu. Suara dokter mulai samar, dan saat mendengar kalimat berikutnya, seluruh dunia Pak Wayan terasa hancur. "Kadek telah meninggal dunia." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Pak Wayan merasa seolah dunia ini berputar dan semuanya menjadi gelap. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ibu Sri menjerit histeris, dan Pak Wayan merasa seolah jiwanya terpisah dari raga. Rasa sakit yang tak terkatakan menyelimuti mereka berdua, dan dalam sekejap, semua harapan yang tersisa hancur berkeping-keping. Setelah pemakaman Kadek, suasana di rumah menjadi sangat berat. Kebahagiaan yang pernah ada seolah lenyap. Pak Wayan merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang keputusan untuk melakukan pesugihan. Di dalam hati, ia merasa bertanggung jawab atas kehilangan ini. Setiap malam, saat terbangun dari tidur, suara bisikan itu kembali menghantuinya, mengingatkan bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan yang diambilnya. Ibu Sri, yang dulunya penuh semangat, kini hanya bisa terdiam. Ia terpuruk dalam kesedihan yang mendalam, dan hubungan mereka semakin renggang. Pak Wayan berusaha untuk menghibur istrinya, tetapi dirinya sendiri belum bisa menerima kenyataan. Rasa bersalah terus menggerogoti pikiran dan jiwanya. Di tengah kesedihan itu, ia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang diraihnya melalui pesugihan bukanlah berkah, melainkan kutukan. Setiap kali ia melihat warung yang ramai, hatinya terasa semakin berat. Ia merasa seolah semua itu diperoleh dengan harga yang tidak bisa dibayar, nyawa anaknya. Dalam keadaan putus asa, Pak Wayan berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan. Ia kembali memikirkan tentang ritual pembersihan yang pernah dibicarakan oleh Mangku Gede. Namun,
Ia tahu bahwa ia telah terikat dalam kesepakatan yang tidak bisa diubah. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke jalur yang benar. Ini menggambarkan kehilangan yang mendalam dan dampak emosional yang dialami Pak Wayan dan keluarganya setelah kematian Kadek. Kita menyaksikan bagaimana penyesalan dan rasa bersalah menggerogoti jiwa Pak Wayan, serta bagaimana hubungan antara dia dan Ibu Sri semakin renggang. Cerita ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam keadaan terdesak dan bagaimana kehilangan bisa menghancurkan segalanya. Setelah pemakaman Kadek, Pak Wayan merasakan kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Hari-hari berlalu, tetapi rasa duka dan penyesalan tetap menghantui. Ibu Sri, yang dulunya ceria, kini terpuruk dalam kesedihan yang dalam. Suasana di rumah menjadi hampa, dan setiap sudut ruangan mengingatkannya pada tawa putra bungsunya yang kini telah tiada. Pak Wayan merasa terjebak dalam kesedihan dan kehilangan yang tak terkatakan. Pak Wayan merenung dalam kesunyian, berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat. Ia merasa bahwa keberuntungan yang diperolehnya melalui pesugihan telah membawa kehancuran. Dalam hati, ia menyadari bahwa keputusan untuk melakukan ritual pesugihan adalah langkah yang salah, dan kini ia harus membayar harganya. Setiap malam, suara bisikan yang menakutkan kembali menghantuinya, mengingatkan bahwa ia telah melanggar janji. Suatu malam, saat duduk sendirian di beranda, Pak Wayan memikirkan kembali pertemuannya dengan Mangku Gede. Ia ingat betul saat dukun itu mengingatkan tentang pantangan yang harus dipatuhi. Jangan pernah menolak pelanggan yang datang. Jika kau melanggar, konsekuensinya bisa sangat berat. Kata-kata itu terngiang dalam pikirannya, dan ia merasa terjebak dalam kesepakatan yang tidak bisa ia hindari. Rasa penyesalan semakin menguatkan tekadnya untuk mencari penebusan. Ia tahu bahwa ia harus kembali menemui Mangku Gede, meskipun ia merasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dalam hati, ia berharap bisa melakukan ritual pembersihan untuk menghapus kutukan yang menghantuinya. Meskipun ragu, ia merasa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Pak Wayan mengambil napas dalam-dalam dan pergi ke rumah Mangku Gede. Saat tiba, ia merasakan ketegangan di udara. Rumah dukun itu dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang membuat suasana semakin misterius. Setelah mengetuk pintu, Mangku Gede membukanya dan menatap Pak Wayan dengan tatapan tajam. "Kau kembali, Wayan. Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara yang dalam. Dengan suara bergetar, Pak Wayan menjelaskan semua yang telah terjadi. Ia memberitahu Mangku Gede tentang kematian Kadek dan semua rasa penyesalan yang menghantuinya. "Saya ingin melakukan ritual pembersihan. Saya ingin menebus kesalahan saya," ungkapnya dengan penuh harap. Namun, Mangku Gede hanya tersenyum sinis. "Sebuah kesepakatan tidak bisa diubah semudah itu. Kau telah terikat pada kata-katamu," katanya. Pak Wayan merasa putus asa. "Tapi saya tidak bisa hidup seperti ini. Saya tidak bisa melihat keluarga saya hancur," ujarnya, hatinya penuh dengan kepedihan. Mangku Gede menatapnya dengan serius. "Jika kau ingin menebus kesalahan, kau harus melakukan ritual yang lebih besar. Ini akan melibatkan pengorbanan yang lebih besar." Rasa takut menyergap Pak Wayan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, merasa seolah tidak ada pilihan lain. Mangku Gede menjelaskan bahwa untuk melakukan ritual pembersihan, ia harus memberikan sesaji yang lebih lengkap dan menjalani serangkaian ritual yang panjang. "Kau harus memanggil makhluk yang lebih kuat dan mendapatkan izin mereka untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini," ujarnya. Setelah mendengarkan semua itu, Pak Wayan merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah jalan berbahaya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tidak ada pilihan lain. Ia harus melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarganya dan menebus kesalahan yang telah diperbuat. Mangku Gede memberikan panduan tentang ritual pembersihan. Ia menjelaskan bahwa proses ini akan berlangsung di tempat yang sepi, di tengah hutan, di mana energi alam bisa dirasakan dengan kuat. Pak Wayan harus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk ayam jantan hitam sebagai sesaji, bunga-bunga,
tertentu, dan berbagai benda spiritual. Kembali ke rumah, Pak Wayan merasa tertekan tetapi bertekad. Ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual. Setiap kali ia mengambil barang-barang itu, pikirannya kembali pada Kadek. Rasa sakit dan penyesalan menggerogoti hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. Malam ritual pembersihan tiba. Pak Wayan pergi ke tempat yang ditentukan oleh mangku gede, di tengah hutan yang gelap dan sepi. Suara alam mengelilinginya, dan udara terasa lebih berat. Ia meletakkan sesaji di atas altar yang telah disiapkan. Dengan jantung berdebar, ia memanggil makhluk gaib, berharap mereka mendengar permohonan dan penyesalannya. Mangku gede membacakan mantra dengan suara yang dalam. Suasana di sekelilingnya berubah, dan Pak Wayan merasakan getaran yang kuat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar. Dalam keheningan malam, suara bisikan kembali terdengar, "Apa yang kau inginkan, Wayan?" Dengan penuh penyesalan, Pak Wayan mengangkat suaranya. "Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin keluarga saya kembali utuh. Saya bersedia melakukan apapun." Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam momen tersebut, rasa takut dan harapan bercampur aduk. Sesaat kemudian, suasana menjadi tenang. Mangku gede melanjutkan pembacaan mantranya, dan Pak Wayan merasa seolah energi di sekelilingnya bergetar. Namun, saat ritual berlangsung, ia merasakan bayangan gelap mulai mendekat. Suara bisikan semakin menguat, dan Pak Wayan merasa terjebak dalam ketakutan. Setelah beberapa saat, mangku gede menghentikan ritual dan menatap Pak Wayan dengan serius. "Kau telah melakukan yang terbaik yang kau bisa, tetapi ingat, konsekuensi dari tindakanmu tidak akan hilang begitu saja. Perjalanan ini tidak akan mudah," katanya. Pak Wayan merasa bingung. Meskipun ia telah melakukan ritual pembersihan, perasaan ragu masih menghantuinya. Kembali ke rumah, Pak Wayan merasa tidak tenang. Meskipun ritual telah dilakukan, suara bisikan itu tetap ada. Ia mulai meragukan apakah semua ini benar-benar bisa menyelamatkan keluarganya. Dalam hati, ia mengingat semua yang telah terjadi, dan rasa penyesalan semakin mendalam. Ini menggambarkan usaha Pak Wayan untuk mencari penebusan setelah kehilangan yang mengerikan. Kita menyaksikan perjalanannya kembali ke Mangku Gede dan keputusan yang harus diambilnya untuk melakukan ritual pembersihan. Ketegangan dan ketidakpastian semakin meningkat, dan kita mulai melihat dampak emosional yang lebih dalam dari pilihan yang diambilnya. Cerita ini menunjukkan betapa sulitnya jalan menuju penebusan, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Malam itu, Pak Wayan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang menghantuinya kembali, menampilkan wajah Kadek yang tersenyum, hanya untuk berubah menjadi ekspresi ketakutan sebelum menghilang dalam kegelapan. Suara bisikan yang selama ini mengganggunya kini semakin menguat, seolah mengingatkannya akan kesepakatan yang belum dipenuhi. "Kau harus membayar, Wayan." Saatnya tiba, suara itu menggema dalam pikirannya, membuatnya terbangun dalam keadaan panik. Meskipun telah melakukan ritual pembersihan, Pak Wayan merasa tidak ada perubahan. Suasana di rumah tetap tegang, dan Ibu Sri semakin terpuruk dalam kesedihan. Setiap hari, Pak Wayan berusaha menghibur istrinya, tetapi ia sendiri juga terjebak dalam kegelapan. Rasa bersalah dan penyesalan terus menggerogoti hatinya. Ia merasa terasing dalam hidupnya sendiri, terkurung dalam siklus kesedihan yang tidak berujung. Keesokan harinya, Pak Wayan kembali membuka warungnya, berharap bahwa kesibukan bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang menyiksa. Namun, suasana di warung terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai menurun. Rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Apakah ritual pembersihan yang telah dilakukannya tidak berhasil? Apakah kutukan itu masih ada? Di saat yang sama, suara bisikan kembali menghantuinya. "Kau telah melanggar janji. Apa yang kau inginkan tidak akan datang tanpa pengorbanan." Rasa takut menyelimuti hati Pak Wayan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintimidasi setiap langkahnya, mengawasinya dari kegelapan. Sore hari,
Saat warungnya sepi, Pak Wayan melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Bayangan itu seakan mengingatkannya pada semua kesalahan yang telah diperbuat. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut semakin mendalam. Dalam keputusasaannya, ia kembali berpikir tentang mangkuk gede dan kemungkinan untuk melakukan ritual lain yang lebih kuat. Mungkin hanya dengan pengorbanan yang lebih besar, ia bisa menebus semua kesalahan. Malam itu, dengan penuh harapan dan ketakutan, Pak Wayan memutuskan untuk mencari mangkuk gede sekali lagi. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang saat berjalan menuju rumah dukun itu. Setiap langkah terasa berat, dan ketegangan menyelimuti pikirannya. Saat tiba, Pak Wayan mengetuk pintu dengan ragu. Mangkuk gede membuka pintu dengan tatapan tajam. "Wayan, kau kembali. Apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh wibawa. Dengan suara bergetar, Pak Wayan menjelaskan semua yang telah terjadi sejak ritual pembersihan. Ia memberitahu mangkuk gede tentang suara bisikan yang terus menghantuinya dan penurunan pelanggan di warungnya. Mangkuk gede mendengarkan dengan seksama, kemudian tersenyum sinis. "Kau tahu, Wayan, kutukan itu tidak akan hilang begitu saja. Jika kau ingin menebus kesalahan, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Hanya dengan pengorbanan, kau bisa mendapatkan kembali apa yang kau hilangkan," ujarnya. Pak Wayan merasa tertegun. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya, suara penuh ketakutan. Mangkuk gede menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Hanya kau yang bisa menentukan. Pilihan ada di tanganmu, tetapi ingat, setiap pengorbanan memiliki konsekuensi." Rasa bingung dan ketakutan menggerogoti pikiran Pak Wayan. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Di satu sisi, ia ingin menebus kesalahan dan mendapatkan kembali keluarganya, tetapi di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari pengorbanan yang harus dilakukan. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk melanjutkan ritual dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Malam itu, Pak Wayan kembali ke tempat ritual di tengah hutan. Ia membawa semua bahan yang diperlukan, termasuk ayam jantan hitam dan sesaji lainnya. Dalam hatinya, ada rasa harap sekaligus rasa ngeri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi keinginan untuk menebus kesalahan mengalahkan semua ketakutan. Saat sampai di tempat ritual, Pak Wayan merasa atmosfer di sekelilingnya berubah. Angin bertiup kencang dan suara alam menjadi semakin hiruk-pikuk. Ia meletakkan sesaji di atas altar dan menyalakan api. Mangkuk gede mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno, dan saat itu, Pak Wayan merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Dalam ketegangan itu, Pak Wayan mulai merasakan kehadiran makhluk gaib. Suara bisikan kembali terdengar, lebih nyaring dan mendesak. "Apa yang kau inginkan, Wayan? Apa kau bersedia membayar harga yang lebih tinggi?" Suara itu menantangnya, membuatnya merinding. "Ya, saya bersedia," jawab Pak Wayan dengan penuh keyakinan, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Ia ingin keluarga dan kehidupan yang lebih baik, apapun yang harus dibayar. Saat itu, bayangan hitam mulai muncul, seolah menjawab permohonannya. Setelah ritual berlangsung, suasana hening sejenak sebelum tiba-tiba angin kencang berhembus. Pak Wayan merasakan sesuatu yang lebih besar dan mengerikan datang menghampirinya. Dalam keremangan malam, dia melihat wajah Kadek, senyumannya yang ceria kini terlihat penuh kesedihan. "Ayah, kenapa?" Suara Kadek terdengar lembut namun penuh penyesalan. Pak Wayan merasa hatinya hancur. "Maafkan ayah, Kadek. Ayah tidak bisa melindungimu," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, bayangan itu mulai memudar, dan suara bisikan kembali menggema. "Kau harus membayar, Wayan." Secara tiba-tiba, Pak Wayan merasakan sebuah kekuatan menariknya ke dalam kegelapan. Ia berusaha melawan, tetapi tidak bisa. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika ia kembali sadar, ia menemukan dirinya terbaring di tanah dengan napas terengah-engah. Ketika mengangkat wajahnya, ia melihat mangkuk gede berdiri di sampingnya, tatapan penuh kepuasan. "Sekarang, kau telah membayar harga itu. Namun, ingatlah,
Setiap tindakan memiliki konsekuensi, kata Mangku Gede dengan senyum sinisnya. Pak Wayan merasa bingung. Ia tidak merasakan adanya perubahan atau kelegaan. Rasa takut kembali menggerogoti hatinya. Kembali ke rumah, Pak Wayan merasa kegelapan menyelimuti dirinya. Keberuntungan yang dijanjikan tidak pernah datang. Ibu Sri semakin terpuruk dalam kesedihan dan tidak dapat menghiburnya. Suasana di rumah terasa semakin berat, dan Pak Wayan merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Beberapa minggu kemudian, ketika ia kembali membuka warung, tidak ada satu pelanggan pun yang datang. Suara bisikan itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Kau harus membayar, Wayan. Selama kau tidak memenuhi janji, kutukan ini tidak akan pernah berhenti. Dalam kegelapan itu, Pak Wayan menyadari bahwa semua usaha dan pengorbanannya tidak membawa hasil yang diinginkannya. Ia telah terperangkap dalam siklus yang tidak bisa diubah. Dalam keadaan putus asa, Pak Wayan merasakan bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah kehilangan segalanya, anaknya, kebahagiaannya, dan harapan untuk masa depan. Dalam keheningan malam, ia duduk di beranda, menatap bulan purnama yang bersinar terang, tetapi tidak ada kehangatan yang dirasakannya. Semua yang pernah dia impikan kini hancur berkeping-keping. Akhir cerita ini menyoroti perjalanan tragis Pak Wayan yang berusaha mencari penebusan tetapi terjebak dalam kegelapan akibat keputusan yang salah. Kita melihat betapa tindakan yang diambil dalam keadaan terdesak bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Dengan semua harapan yang sirna, Pak Wayan berakhir dalam kesedihan yang mendalam, menghadapi kenyataan pahit dari kehidupannya yang telah hancur.